Assalamualaikum guys. Di video kali ini saya akan coba berbagi tips lagi nih seputaran mancing di muara sungai ya. Oke, sebelum saya mulai, kenapa saya rekam di rumah? Karena Oke guys, jadi kenapa saya rekaman di rumah? Karena kondisi spot itu terlalu bising ya. Posisinya itu dekat dengan jalan muara sungainya. Jadi takutnya nanti pas saya rekaman ada kendaraan lewat, jadi apa yang saya sampaikan tidak tersampaikan ya. Jadi info yang saya berikan tidak tersampaikan buat teman-teman gitu. Jadi makanya saya rekaman di rumah. Nanti pas video mancingnya saya upload gitu ya. Oke, jadi ini saya akan bagi tips bagaimana cara mencari spot paling berpotensi di muara sungai, teman-teman. Nah, jadi spot ini sebenarnya sering sekali teman-teman lihat di muara sungai. Hampir sering, teman-teman. Tapi diabaikan ya para pemancing. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena tidak diberi izin atau memang tidak tahu cara memancingnya, teman-teman. Nah, padahal di spot ini banyak sekali dihuni ikan-ikan besar ya. Tentunya predator muara seperti mangrove jack, kemudian baramudi, dan kerapu. Itu 3 ikan yang paling sering berada di spot ini, teman-teman. Oke, penasaran ya? Jadi spot yang saya maksud adalah keramba, teman-teman. Nah, tapi bukan berarti kita mancing di bawah keramba. Bukan berarti kita mancing di dalam keramba. Maksud saya itu kita mancing di bawah keramba, teman-teman. Nah, kita mencari target ikan penghuni di bawah keramba ya. Itu predator-predatornya. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang mancing casting, teman-teman. Ya. Kalau dasaran nanti saya akan pelajari juga, tapi ini yang sudah saya survei sendiri, pelajari sendiri, itu teknik mancing casting, cara menggoda ikan-ikan predator di bawah keramba, bagaimana cara bisa kita strike lah pokoknya. Oke guys, jadi mancing di keramba itu sebenarnya tidak mudah. Bukan tidak mudah ya, susah-susah gampang sih sebenarnya. Kadang kalau memang ikannya lagi respon, ya kita lempar pasti strike ya. Cuman keseringannya ikan lebih pasif ya, kurang respon ya teman-teman. Karena di keramba ini kan ada aktivitas para petani keramba itu memberi makan ikan-ikan di dalam keramba ya. Jadi sisa-sisa makanan yang jatuh ke dasar itulah menjadi makanan si ikan-ikan penghuni bawah keramba. Jadi untuk kita mancing casting itu sedikit sulit ya untuk menggoda mereka. Makanya kita harus tahu jam berapa, kemudian pasang air, ketika pasang air kapan saat kita mancing, dan kita harus baca juga respon ikan itu di jam berapa, pas pasangnya jam berapa, teman-teman. Makanya di video ini saya akan coba memberikan informasi apa yang saya pelajari selama mancing di muara sungai, teman-teman. Dan teori ini sudah saya coba dan ternyata berhasil ya. Itu saya coba mancing di saat air sedang pasang. Kondisi pasangnya itu ketika airnya itu pas air lagi gerak pasang, ini lagi posisi air surut dasar, teman-teman. Surut dasar itu maksudnya surut yang habis sekali ya, rest sekali. Jadi ketika air mau gerak pasang, otomatis tuh air akan sedikit butek, teman-teman. Tidak langsung jernih ya. Nanti kalau misalnya udah pasang tinggi, itu biasanya pasti agak lebih biru ataupun ke hijau-hijauan warnanya karena air laut sudah masuk. Nah, ketika air lagi masuk ini, otomatis kan debu dalam pasir itu pasti dia bergerak sehingga membuat air sedikit keruh. Itulah momen yang paling bagus kita mancing casting, teman-teman, untuk menggoda ikan-ikan di bawah keramba ya. Kenapa? Karena
memberikan penglihatan yang samar-samar kepada minnow kita, sehingga ikan tidak terlalu memperhatikan nih si minnow yang kita lempar nih teman-teman. Nah biasanya saya coba tes di air yang sedikit, air yang bersih, yang bening, yang tidak bening, yang biru kehijau-hijauan itu, ikannya cuma ngejar aja teman-teman. Dia melihat minnow kita mengejar, tapi dia memperhatikan. Ini terlihat asing bagi dia, jadi dia tidak mau makan seperti itu. Nah, oke, jadi teman-teman, saya akan coba berikan penjelasan sedikit posisi air pasang yang pas bagus, pas momennya kita mancing itu ya, pas ikan lagi memang lagi agresifnya itu di saat air pasang kapan gitu guys. Jadi ini udah ada grafiknya teman-teman, saya buatkan seperti ini. Ini surut dasar, surut yang udah dasar, surut habis ya istilahnya, surut habis. Jadi ketika air surut habis dan ini pasang tinggi teman-teman. Pasang tinggi itu ketika air pasang dan air sedang mati sebentar ya. Air pasang tinggi dan momennya itu nggak lama, sebentar aja mau langsung ke surut lagi. Jadi dari surut dasar ini, ketika air sedang pasang itu, kondisi air pasang di saat mana yang pas paling bagus kita mancing itu kisaran antara di sini ya teman-teman ya. Nah, ya antara sini ya. Kalau sudah ke sini biasanya air sudah biru kehijauan gitu, sudah masuk air lautnya terlalu banyak ya. Jadi bagusnya itu dari sini ke sini itu airnya sedikit butek atau ke coklat-coklatan gitu teman-teman. Sorry guys, tadi ada gangguan sedikit. Jadi ketika kondisi air yang agak sedikit ke coklat-coklatan itu, yang berwarna brown ya, butek sedikit, itu yang paling bagus tuh mancing casting teman-teman. Dan saya sering berhasil pas momen air pasang di saat warna yang sedikit kecoklatan itu guys. Nah makanya buat teman-teman saya sarankan kalau memang mau mancing ke muara sungai, cari pas momen air pasang yang seperti saya katakan tadi ya, bisa di antara inilah pokoknya, kisaran di sini teman-teman. Nah gitu. Karena kenapa saya bilang seperti ini, hampir sering strike saya di saat momen seperti ini teman-teman. Jadi kalau pas air udah pasang tinggi itu ikan cenderung pasif deh ya, bukan pasif kali gitu, tapi memang dia mau ngejar tapi tidak mau makan ikannya, cuma ngejar aja gitu. Responnya kurang ya. Nah oke, jadi itu tadi kondisi pasang air yang paling bagus kita mancing ya. Dan sekarang kita masuk di tips trik mancing di bawah keramba teman-teman. Jadi keramba itu kan dia bawahnya itu jaring teman-teman ya. Ketika air surut dasar itu otomatis jaring itu mengenai dasar. Nah kenapa saya bilang tadi mancingnya di saat air sedang gerak pasang? Otomatis ketika air gerak pasang keramba juga terangkat. Setelah terangkat itu disitulah kita harus menggoda nih si ikan-ikan predator untuk bisa keluar dari bawah keramba mengejar umpan kita. Jadi ketika air keramba sedang terangkat itu otomatis ikan kan lebih leluasa di bawah nih ya, lebih leluasa, jadi kita tidak capek untuk melempar casting, bisa mungkin di 1 atau 2 titik aja. Tapi kalau air dasar sekali, surut dasar sekali, kita bisa juga casting, bisa juga ada kemungkinan strike juga, tapi kita harus sering berpindah-pindah tempat karena si jaring keramba tadi mengenai dasar sungai. Tidak misalnya artinya tidak ada ruang di bawah keramba untuk ikan berlalu lalang teman-teman. Jadi kita sebenarnya caranya gampang, kita cuman tinggal lempar aja di pinggiran keramba teman-teman ya. Cari yang kondisi air keramba itu tidak terlalu deras masuk airnya, kemudian sedikit tenang lah ya, sedikit tenang, jangan terlalu deras, karena kalau terlalu deras bisa kemungkinan minnow kita actionnya terlalu cepat atau tidak bagus, sehingga ikan tidak merespon umpan lure kita teman-teman. Tapi kalau airnya sedikit tenang itu misalnya seperti ini ya, ada 2 keramba, di tengah-tengahnya ini kosong nih.
Nah, ini tempat yang akan saya mancing nanti, tengah-tengahnya kosong. Nah, di situ itu biasanya airnya tidak terlalu deras ya. Kalau di luar ini pasti arus masuknya tuh deras. Nah, otomatis ikan tidak akan respon untuk mengejar umpan minnow kita, teman-teman. Oke, untuk tekniknya, teknik retrieve-nya ada beberapa tips yang akan saya kasih tahu. Yang pertama bisa sentak gulung. Sentak gulung. Minnow apapun boleh. Minnow yang ada lidahnya atau minnow swimmer bait bisa. Sentak gulung, sentak gulung. Atau gulung, sentak, gulung, sentak. Nah, itu tips, itu beberapa triknya. Kemudian bisa slow retrieve, bisa juga fast retrieve. Itu tergantung respon ikan, teman-teman ya. Pas itu bisa kita lihat ketika ikan mengejar aja atau ikan tidak mengejar. Biasanya ikan yang kurang respon itu, yang kurang agresif, dia akan mengejar aja. Jadi kalau kita ikan mengejar aja, kita bisa pakai teknik retrieve sentak gulung, sentak gulung, sentak gulung. Nah gitu. Kalau biasanya ikan seperti itu kalau kita retrieve yang terlalu cepat, dia tidak mau respon ya, tidak mau makan. Nah, jadi itu beberapa tips, trik, dan teori yang saya berikan tadi. Dan sekarang kita langsung masuk ke video mancingnya, teman-teman ya. Ini saya mancingnya sudah beberapa hari yang lalu. Sempat juga rekam penjelasannya di spot, tapi terlalu bising suaranya. Nah, takutnya nggak sampai nanti apa yang saya berikan ya, teori yang saya kasih tahu tadi, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke video mancingnya ya, teman-teman. Guys, wah akhirnya besar. Wis, mangrove jack besar. Wis, saya teman-teman. Wis, MG. Akhirnya strike besar kita, guys. Ya. Oke. Akhirnya strike besar, guys, lumayan lah, mangrove jack. Oke guys, seperti teori saya, bener kan saya bilang, di bawah keramba itu paling potensi strike ikan besar, ikan predator khususnya ya, seperti mangrove jack, baramudi, kerapu, tarpon. Seperti saya strike tadi tarpon, ini saya dapatnya size lumayan juga nih, lebih dari 5 jari, guys. Ikan cantik ini ya, mangrove jack. Pakai umpan minnow sinking Exodus Vulture warna blue. Oke guys, kita lanjut casting ya. Oke guys, ini saya kasih tips cara melepas umpan lure ya dari ikan. Ini tips aman supaya kita tidak cedera ya. Usahakan kalian punya tang ataupun alat penjepit ikan ini, bisa lip grip. Jadi caranya jangan pakai tangan langsung, teman-teman, itu terlalu beresiko ya. Nah, usahakan pakai tang ataupun tang penyepit lainnya, cari yang stainless ya, teman-teman. Jadi biar bisa lebih awet, nggak gampang keratan. Tuh guys.
Jadi mau saya langsung kasih pingsan aja dengan cara diketok atau apa, jangan kita biarin begini aja teman-teman. Itu sama dengan menyiksa ikan. Jadi kalau kita mau bawa pulang, bagusnya kita bunuh aja langsung. Nih guys. Sip, jadi seperti itu ya guys. Saya berhasil dapat tadi strike 1 ekor, tarpon 1 ekor, dan mangrove jacknya lumayan besar guys. Itu tadi pas saya mancing itu ada beberapa ekor juga terlihat hampir mengenai minnow saya, tapi nggak terekam. Artinya di bawah keramba itu adalah spot paling berpotensi ya di muara sungai. Nggak mesti mangrove jack, baramudi, atau kerapu, itu pasti ada di bawah keramba teman-teman. Nah jadi ini tips ini, teori ini itu hasil pengalaman pribadi saya mancing ya teman-teman. Saya amati, saya pelajari karakternya, saya coba cari tahu seperti kapan ikan mau makan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk ke depan nanti saya akan banyak upload video-video baru tentunya buat teman-teman angler pemula yang baru mulai belajar mancing casting. Jangan lupa main-main lagi kemari ke channel ini karena akan banyak video-video bermanfaat lainnya buat teman-teman sekalian yang baru mulai belajar. Dan kalau sudah datang nanti pencet aja belnya di tombol ini, di tombol kiri. Nanti saya bukakan pintunya guys. Oke, assalamualaikum.